Halo GP Mania, di Starting Grid kali ini kita akan membahas mengenai peran penting sosok pembalap tes di MotoGP. Kesuksesan yang diraih oleh seorang pembalap tentu tidak hanya didukung oleh bakat dari pembalap itu sendiri, tim yang solid, dan motor yang dipakai. Ada banyak hal yang sebenarnya bisa mendukung pembalap dalam meraih kesuksesan. Salah satu diantaranya adalah sosok pembalap tes atau uji coba. Tugas seorang pembalap tes ini bisa dikatakan cukup berat. Bahkan, mungkin lebih berat dari si pembalap utama dari tim MotoGP itu sendiri. Dia berperan melakukan uji coba dan memberi masukan tentang mesin baru, ban baru, sasis baru, fairing atau winglet baru, informasi mengenai performa motor pada trek lurus atau tikungan tertentu, dan lain sebagainya. Selain masukan, catatan waktu dari pembalap tes juga bisa menjadi pertimbangan. Apakah ada yang salah atau dirasa sudah tepat dalam settingan motor? Semua informasi ini lalu diolah oleh masing-masing tim mekanik pembalap untuk mendapatkan suatu settingan dasar motor yang tepat bagi gaya balap pembalap utamanya. Jika dilihat dari luar, tugas dari pembalap tes ini tentu cukup simpel. Namun, ada alasan mengapa tugas ini tidak dibebankan langsung kepada pembalap utama. Yang pertama adalah pembalap utama tim MotoGP merupakan aset yang berharga bagi tim MotoGP. Mereka semua digaji jutaan dolar dalam satu musim balap. Membebankan mereka dengan tugas ini tentu akan menguras fisik mereka. Dan resiko cedera bukan hal yang tidak mungkin akan terjadi. Hal ini tentu akan merugikan tim MotoGP dan pembalap utama itu sendiri apabila pembalap utama itu akan absen dalam seri balap. Apalagi untuk mengetes sebuah settingan motor. Pembalap tes dalam sehari bisa melakukan ratusan lap dan bisa memakan waktu 8 jam untuk pengetesan. Itu berarti jarak yang ditempuh bisa ratusan kilometer dalam sehari pengetesan. Menjadi seorang pembalap tes, dituntut harus bisa cepat dan bisa memaksimalkan motor sampai batas. Dan secara fisik juga harus siap melakukan banyak kilometer. Dan saya yakin bahwa saya telah menempuh jarak lebih jauh dibandingkan dengan pembalap utama. Ucap Mika Kallio via MotoGP.com. Pembalap tes terkadang layaknya seorang stuntman. Mereka harus rela menjadi tumbal untuk mencoba settingan motor terbaru. Kalau terjadi kecelakaan, tentu itu adalah resikonya. Dan hal itu juga akan menjadi pertimbangan tim mekanik dan pembalap utama untuk menentukan modifikasi settingan selanjutnya. Dengan tentunya tetap mendengarkan masukan dari pembalap tes tadi. Alasan kedua adalah pembalap utama tentu membutuhkan nasihat atau input dari sesama pembalap dalam mengendarai motor mereka. Input atau saran dari mekanik tim memang penting, namun mereka tetaplah sebagai sosok di belakang layar. Mereka tidak benar-benar tahu rasanya mengendarai motor yang mereka setting. Maka dari itu, disinilah peran pembalap tes dalam memberikan masukan kepada pembalap utama, terutama bagaimana performa motor ketika dipacu di lintasan. Meskipun pembalap tes biasa direkrut dari ajang yang berbeda, katakanlah pembalap tes MotoGP berasal dari Superbike. Tim-tim MotoGP saat ini mayoritas lebih memilih pembalap tes dari kalangan mantan pembalap MotoGP yang berpengalaman. Sebut saja Bradley Smith, pembalap tes untuk Aprilia. Pembalap kawakan Sylvain Guintoli untuk tim Suzuki, Jonas Folger yang pernah menjadi test rider Yamaha, Dani Pedrosa untuk KTM. Bahkan tim Honda dan Ducati pernah merekrut Casey Stoner sebagai pembalap tes, seorang yang mempunyai reputasi besar di MotoGP. Kehadiran Casey Stoner di Honda dan Ducati tentu memberikan keuntungan besar bagi tim. Input dan masukan darinya bagi pembalap baru yang baru masuk ke tim Honda dan Ducati pasti sangat berguna. Apalagi 2 kali juara dunia yang diraih oleh Stoner berasal dari Honda dan Ducati. Tentu ia sudah sangat hafal bagaimana karakter dan cara mengendarai kedua motor prototipe tersebut. Alasan ketiga, karena pembalap tes ini juga bisa berperan sebagai pembalap cadangan.
sewaktu pembalap utama absen karena cedera atau hal lain. Di ajang MotoGP, dalam beberapa kesempatan, pembalap tes juga dapat turun balapan bersamaan dengan pembalap utama. Istilahnya adalah pembalap wildcard. Ini semacam cara tim memberi penghargaan lebih kepada pembalap tes. Selain itu, menurunkan pembalap wildcard dapat menjadi cara lain mengembangkan motor. Di beberapa seri balapan pun, kadang Mika Kallio, Stefan Bradl, Michel Pirro, dan lain-lain diturunkan dalam seri balap tertentu. Bisa jadi mereka membawa misi khusus. Pada sesi tes atau latihan bebas, pembalap tes hanya mengelilingi sirkuit beberapa lap sendirian. Salah satu misinya adalah catatan waktu yang menjadi patokan pengembangan motor. Tetapi bicara sekedar catatan waktu saja kadang tidak cukup. Jika pembalap tes mengikuti seri balapan, maka mereka tahu bagaimana rasanya menunggangi motor dengan settingan tertentu saat balapan sungguhan yang lapnya bisa mencapai 20-an. Dengan turun di balapan sesungguhnya, mereka dapat merasakan bagaimana rasanya menyalip. Lalu mengenai apa yang terjadi dengan motor jika terjadi benturan, serta bagaimana performa motor di lintasan lurus saat ada pembalap lain di lintasan. Memang, kadang pembalap tes yang menjadi pembalap wildcard ini tidak sukses di finish 10 besar. Itu terjadi karena pembalap memang diinstruksikan bukan untuk mendulang poin, tapi lebih ke pengembangan motor. Pada akhirnya, ketika seorang pembalap atau timnya meraih kesuksesan, publik tentu akan lebih tertarik memberikan lampu sorot seterang-terangnya ke arah mereka. Ini yang membuat para pembalap tes kadang dilupakan. Padahal jika tanpa kehadiran seorang pembalap tes di dalam tim, belum tentu motor itu dapat dikembangkan dengan baik. Pembalap tes ibaratnya sebuah bayangan, di mana kehadirannya membuat cahaya semakin terlihat benderang. Itu dia starting grid pada hari ini. Jika kamu menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Bye-bye!